Tabrakan antara kereta terjadi di rel kawasan Cicalengka, atau tepatnya di petak jalur Cicalengka, Bogor, Jawa Barat. Dari informasi yang beredar, tabrakan antar kereta yang terjadi pagi tadi sekitar pukul 6:03 melibatkan kereta api Tunarangga, relasi Surabaya-Bandung dengan kereta api lokal Bandung Raya. Berdasarkan video yang diedarkan pihak KAI, kedua kereta naas tersebut terlihat ringsek parah di bagian depannya. Kedua kereta juga keluar dari jalur rel, bahkan salah satu gerbong masuk hingga ke sawah. Saat ini, tim KAI tengah mendalami lokasi kecelakaan. Dari Bandung, tim iNews melaporkan. Sejumlah penumpang berhamburan menyelamatkan diri usai tabrakan yang melibatkan KA Turangga dengan komuter lain Bandung di kawasan Cicalengka. Warga di lokasi juga terlihat membantu penumpang keluar dari gerbong. Menurut Kapolres Bandung, kecelakaan mengakibatkan 3 orang meninggal, yakni masinis, asisten masinis, dan pegawai kereta api. Kapolres juga belum mendapat informasi korban berasal dari kereta yang mana. Sementara itu, seluruh penumpang kini dalam kondisi baik dan telah dievakuasi. Kecelakaan kereta api terjadi di petak jalur rel stasiun Haur Pugur, Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jumat pagi. Kereta api Turangga relasi Surabaya-Bandung bertabrakan dengan posisi adu banteng dengan kereta komuter Bandung Raya. Kecelakaan yang melibatkan 2 kereta api ini menyebabkan kerusakan cukup parah pada gerbong kereta. Sementara selama proses evakuasi berlangsung, pihak PT KAI akan melakukan rekayasa dengan beberapa relasi kereta jarak jauh dialihkan melalui Cikampek. Selain itu, dampak dari musibah kecelakaan ini akan terjadi keterlambatan jadwal keberangkatan kereta api hingga 3 jam. Kecelakaan 2 kereta api di Cicalengka ini masih dalam penyelidikan PT KAI. Untuk mengetahui penyebab kecelakaan, DAOP 2 Bandung juga berkoordinasi dengan unit terkait. Bang, kronologis awal kecelakaannya seperti apa nih, Bang? Ya, ini kejadian di Cicalengka, kejadian pukul jam 6 pagi, adu banteng antara kereta Turangga dengan kereta lokal, dan saat ini sedang proses evakuasi yang didahului dengan pematian listrik, ya, pematian listrik dari kereta. Setelah itu baru akan dilakukan evakuasi, sementara posisi masinis ini posisi terjepit dan masih belum ada respon. Pemirsa, dunia pariwisata tanah air kembali tercoreng akibat ulah oknum sopir taksi yang diduga memaksa penumpang berkewarganegaraan asing membayar tarif hingga $50 Amerika. Pertengkaran hingga pengancaman menggunakan senjata tajam terekam kamera ponsel korban. We'll give you 50,000 if you let us out of the car. Aksi pemerasan yang dilakukan oknum sopir taksi terhadap penumpang berkewarganegaraan asing di kawasan Seminyak, Kota Bandung viral di media sosial. Dalam video yang direkam penumpang WNA tersebut sempat terjadi keributan yang diduga terkait dengan tarif taksi. Dari percakapan yang ada di video, penumpang warga negara asing hanya bersedia membayar Rp50.000. Sementara oknum sopir taksi menolak dan tetap bersikeras meminta bayaran $50 atau sekitar Rp775.000. Mendengar penolakan dari sopir, kedua bule yang belum diketahui identitasnya terus berteriak memohon agar diizinkan keluar dari taksi. 50,000. Let us out of the car. Oknum supir taksi ini bahkan sempat mengancam menggunakan senjata tajam saat kedua penumpang berteriak histeris dan meminta pertolongan. Give him the 50,000. Let us out, please. Belum ada keterangan resmi dari aparat kepolisian terkait viralnya video tersebut. Namun aparat sudah mengantongi identitas pelaku dan masih menyelidiki keberadaan pelaku. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, viral di media sosial seorang ibu hamil yang tengah dalam perjalanan terpaksa melahirkan di dalam mobil akibat pecah ketuban di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Beruntung sang ibu melahirkan bayinya dengan selamat dengan bantuan seorang bidan.
kepolisian segera menjemput bidan guna menolong Hairia Boru Manurung, ibu hamil yang tiba-tiba merasakan sakit dan pecah ketuban. Dengan bantuan bidan setempat, Hairia terpaksa melahirkan di dalam mobil di depan Taman Kota 50 Kabupaten Batubara. Hal ini dilakukan menimbang kondisi yang tidak memungkinkan untuk membawa ibu hamil ini ke puskesmas terdekat. Setelah 20 menit berselang, Hairia Boru Manurung berhasil melahirkan bayi laki-lakinya dengan selamat. Usai melahirkan di dalam mobil, sang ibu bersama bayinya dibawa ke puskesmas guna mendapatkan perawatan lanjutan. Sebelumnya, Hairia dan suaminya warga Tanjung Balai sedang dalam perjalanan pulang dari Parapat Simalungun usai mengunjungi keluarganya. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli PMKI News melaporkan. Pemirsa, artis Baim Wong kini bisa bernafas dengan lega, pasalnya ia sudah bisa berjualan tablet elektronik murah di akun media sosial miliknya. Sebelumnya ia membatalkan berjualan lantaran banyak yang mempertanyakan spesifikasi dan legalitas tablet elektronik yang dijualnya. iPad Pro. Nih, iPad. Setelah membuktikan pembelian tablet elektronik murah secara resmi kepada Direktur Komunikasi dan Bimbingan Penggunaan Jasa Dirjen Bea Cukai Nirwala Dwi Herianto, Baim Wong kini dapat berjualan secara langsung dengan tenang di akun media sosialnya. Masih banyak yang nanyain kamu gimana nih live-nya nanti ya. Soal. Oke, sekarang iPhone. Selain memberikan bukti-bukti pembelian, pemilik nama asli Muhammad Ibrahim juga mendapat masukan dari Nirwala Dwi Herianto agar sebelum menjual barang, pelajari dan memenuhi aturan-aturan penjualan barang elektronik yang diatur di dalam negeri. Aman. Ada faktur pembelian lokalnya kan? Ada semuanya. Berarti semuanya aman. Suami Paula Verhoeven ini menjadi sorotan usai menawarkan jual tablet elektronik seharga Rp1 juta. Namun, penawaran tablet elektronik itu dibatalkan usai mendapatkan sorotan warganet karena mempertanyakan asal-usul dan legalitasnya. Pemirsa, News Anchor iNews TV Anissa Dasuki kembali menjadi moderator debat Capres pada Pilpres 2024. Anissa kali ini berpasangan dengan jurnalis senior yang juga pemimpin redaksi GTV Aryo Ardi. Komisi Pemilihan Umum menetapkan 2 moderator yang akan memandu debat Capres ketiga yang akan digelar di Istora Gelora Bung Karno 7 Januari mendatang. Keduanya adalah jurnalis sekaligus news anchor iNews TV Anissa Dasuki dan jurnalis senior sekaligus pemimpin redaksi GTV Aryo Ardi. Nama Anissa Dasuki sebenarnya tidak asing lagi dalam dunia pemilu karena pernah menjadi moderator dalam debat Pilpres 2019 lalu berpasangan dengan Tommy Cokro. Anissa juga menjadi moderator pada sejumlah pemilihan gubernur di tanah air. Sama dengan Anissa, nama Aryo Ardi juga sudah dikenal di dunia jurnalis televisi. Sebelum menjabat sebagai pemimpin redaksi GTV, Aryo Ardi sempat menjadi news anchor di sejumlah televisi swasta nasional. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, kepergok saat mencuri motor pelaku curanmor nekat menceburkan diri hingga terbawa arus kali di Depok, Jawa Barat. Sementara di Batubara, Sumatera Utara, seorang maling salah memilih lokasi sasaran lantaran pemilik rumah ahli bela diri. Maling yang sempat terlibat perkelahian mengalami luka serius di tangan. Kepergok korban saat melakukan pencurian motor di wilayah Komplek Podomoro Golf, Tapos, Kota Depok. Pencuri motor nekat menceburkan diri ke kali. Pak, ke bawah arus. Sementara satu pelaku lainnya melarikan diri menggunakan motor. Pelaku yang nekat menceburkan diri ke kali hanyut tenggelam terbawa arus. Upaya pencarian pelaku yang dilakukan polisi di sekitaran bantaran kali masih belum membuahkan hasil. Uang tabungan milik pensiunan PNS di Bandar Lampung, ludes dikuras komplotan pencuri dengan modus ganjal ATM. Dalam aksinya, para pelaku mengganjal mesin ATM dengan besi berukuran kecil sebelum menukar kartu ATM dan menguras tabungan milik korban. Total uang tabungan sebesar Rp122 juta milik korban raib dikuras komplotan pencuri. Seorang maling di Batubara kepergok pemilik rumah saat melangsungkan aksinya. Pelaku dan pemilik rumah sempat terlibat baku hantam lantaran pelaku sempat mengancam dengan senjata tajam. Dalam perkelahian, pemilik rumah yang menguasai ilmu bela diri berhasil mengalahkan dan melukai tangan pelaku pencurian. Pelaku pencurian yang sempat berupaya melarikan diri justru terjatuh dari seutas kabel.
Sejumlah warga mengevakuasi seorang guru agama SMA Negeri 1 Pangkajene yang ditemukan meninggal di tengah persawahan. Diduga korban tewas tersambar petir saat hendak memupuk padi miliknya di Kecamatan Bungoro Pangkep. Atas permintaan keluarga, korban menolak diautopsi karena menganggap kejadian ini sebagai musibah. Pemirsa, putra calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD, yakni Alam Ganjar dan Muhammad Ikhwan Zain, kulineran bareng di kawasan Condong Catur, Sleman, Yogyakarta. Sementara dari Solo, Jawa Tengah, Gibran Raka Buming Raka mengaku siap menerima sanksi atas putusan melanggar aturan bagi-bagi susu gratis di area Car Free Day. Sedangkan dari calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan didampingi istri saat mengunjungi Tasikmalaya, Jawa Barat. Kedekatan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD menurun ke anak-anak mereka. Di Sleman, Yogyakarta, putra sulung Ganjar Pranowo yakni Alam Ganjar dan putra pertama Mahfud MD Muhammad Ikhwan Zain atau akrab disapa Dr. Wawan bertemu dan bersilaturahmi bersama. Keduanya kulineran bareng di kawasan Condong Catur Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Mereka berdua mengobrol santai sembari menikmati hidangan menu sate bakar. Sebelumnya memang belum pernah bertemu ya? Pernah ketemu tapi belum sempat yang ngobrol bareng gitu. Cuma di satu event sama, tapi yang nongkrong kayak gini belum. Anak muda yang asik, sopan, ramah, dan keren. Ide-idenya luar biasa. Tadi kami ngobrol ternyata alat itu. Kehadiran dua putra Capres-Cawapres nomor urut 3 di tempat publik ini menarik perhatian pengunjung. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pasca keputusan Bawaslu Jakarta Pusat menyatakan melanggar aturan terkait pembagian susu di area Car Free Day, Jakarta pada 3 Desember lalu. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka, menyatakan siap menerima. Gibran akhirnya memenuhi panggilan Bawaslu, usai sempat tidak hadir di panggilan awal. Mengaku akan mengevaluasi kegiatan pembagian susu. Bawaslu menilai kegiatan pembagian susu gratis oleh Cawapres nomor urut 2 mengandung unsur kepentingan politik dan hal ini menyatakan melanggar karena area Car Free Day Jakarta terlarang untuk dijadikan lokasi aktivitas dengan unsur politik. Sementara di Tasikmalaya, Jawa Barat, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyatakan para pendukungnya di Gor Susi Susanti dengan membawa pesan perubahan. Anies Baswedan yang didampingi istri, Ferry Farhati, tiba di Gor Susi Susanti, kota Tasikmalaya menjelang sore hari. Selain masa pendukung, terlihat pula perwakilan tokoh ulama Tasikmalaya yang ikut mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Pemirsa, bagi Anda penikmat kuliner es krim tentu tidak asing dengan cone atau wadah es krim, dan berikut liputannya. Anak-anak yang suka dengan es krim pasti tidak asing dengan wadah es krim ini. Kon es krim legendaris ini sudah digunakan sejak puluhan tahun lalu. Salah satu pabrik yang masih memproduksi wadah es krim ini berada di Gang Kosasi, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Sejumlah pekerja dengan telaten membuat kon berbahan dasar sagu, terigu, garam, soda bubuk, dan minyak lesitin, serta pewarna makanan. Proses pembuatan wadah es krim ini masih dilakukan secara manual. Pabrik kon es krim milik Edi Junaidi yang dirintis sejak 36 tahun lalu ini mampu memproduksi ribuan kon setiap harinya dan selalu habis terjual karena banyak pesanan. Ya, alhamdulillah tadi rame anak-anak pada beli. Ibu pakai konnya dari mana, Bu? Dari Pak Edi. Biasanya kalau beli berapa paku? Sekitar 10 lah. Biasanya tergantung permintaan pembeli. Kon es krim yang dibuat tidak memakai bahan pengawet, sehingga aman untuk dikonsumsi. Kalau lagi rame, mungkin bisa sampai 2.000 piece per orang. Kalau pesanan wilayah Bogor, Kabupaten Bogor, sampai Depok. Kon es krim di pabrik ini dibanderol Rp200 dan per paknya dijual dengan harga Rp100.000 berisi 500 buah kon. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan.
Bagi Anda yang sedang menghabiskan liburan akhir tahun, jangan lewatkan kesempatan snorkeling melihat biota laut di Pulau Rubiah, Kecamatan Sukamakmur, Kota Sabang. Seperti apa keseruan menyusuri pulau tersebut? Berikut liputannya. Seru ya bisa main bareng sama ikan di laut sedekat ini. Ya, wisata di Pulau Rubiah menawarkan aktivitas snorkeling, melihat berbagai macam ikan-ikan tropis dan terumbu karang yang cantik yang menjadi surga bagi para penyelam. Selain menjadi tempat wisata, Pulau Rubiah juga merupakan tempat konservasi dari 15 jenis biota laut yang dilindungi pemerintah. Selain snorkeling untuk dewasa, anak-anak yang datang ke sini juga bisa main sepuasnya di pinggir pantai yang memiliki pasir putih. Tapi ingat ya, karena ombak di sini cukup besar, semua pengunjung yang main harus memakai jaket pelampung. Selama perjalanan kita berhenti di beberapa spot. Di situ kita bisa melihat terumbu karang, ikan, dan fauna lainnya, Pak. Untuk sampai ke lokasi snorkeling di Pulau Rubiah, pengunjung harus menempuh perjalanan sekitar 40 menit dari pusat kota Sabang. Sementara untuk menyeberang, Anda cukup merogoh kocek sebanyak Rp250.000 untuk 12 orang penumpang dalam satu speedboat. Dari Sabang, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan.